Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oh iya, kemarin kayaknya banyak nih yang nggak datang. Tapi alhamdulillah ya, hari ini semuanya datang. Kemarin kenapa nih si Andin nggak datang? Sakit. Lain kali kalau sakit mau bepergian itu harus izin ya, setidaknya kalau tidak bisa melalui surat, orang tuanya atau temannya mengabari ya. Paham? Baik, sekarang ibu akan mengabsen ya, biar lebih tahu nih kemarin siapa yang nggak datang-datang. Andi, Rehan, Lutfi, Nurul. Oke, hadir semua ya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai menghargai keberagaman di lingkungan. Nah, udah tahu belum? Gimana sih cara kita menghargai di lingkungan kita? Hayo, kok diam? Cara menghargainya itu seperti contohnya. Nih, Andin dan Nurul. Itu sama-sama perempuan, tapi berbeda daerah dan juga berbeda bahasa. Andin orang Jawa, sedangkan Nurul itu orang Aceh. Mereka berbeda daerah, tapi saling menghargai, saling toleransi, karena kita satu Indonesia. Oke, semuanya sekarang ibu minta nyanyi bareng-bareng ya sama ibu. Apal nggak nih lagu Satu Nusa? Nggak apal? Oke, ikutin ibu ya. Udah kelas 2 kok masa nggak hafal? Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Dah. Oke, dah, jangan berisik ya. Oke, kesimpulan dari lagu itu adalah satu nusa. Kita itu satu nusa dan satu bangsa. Satu bangsa apa? Bangsa Indonesia. Jadi, karena kita satu, tapi banyak perbedaan, kita harus tetap satu. Walaupun berbeda daerah, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda agama, tapi kita tetap satu. Tetap satu apa nih? Tetap satu Indonesia. Oke. Nah, pernah nggak kalian lihat teman-teman kalian di kelas lain, di kelas B, di kelas C, yang sering berantem ngejek-ngejek, ih kamu kok hitam, ih tengoklah dia aja putih. Pernah nggak? Pernah kan? Nah, itu termasuk ke dalam penghinaan ataupun tidak menghargai. Karena sesama manusia kita harus saling menghargai. Karena kita adalah satu. Mau berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, kita tidak boleh membedakannya. Karena kita sama-sama ciptaan Allah. Manusia diciptakan berbeda karena agar bisa membedakannya. Coba nih ya, Andin dan Nurul, mukanya sama, kembar. Terus ada orang baru datang ke rumah, misalnya nih ya. Apakah orang baru itu tanda mana yang namanya Nurul, mana yang namanya Andin? Tentu tidak. Dengan adanya perbedaan itulah Allah menciptakan perbedaan. Jadinya kita bisa membedakan mana nih yang namanya Andin, mana nih yang namanya Nurul. Karena perbedaan itu kita tidak boleh menghina. Ibu aja berkulit sawo matang tapi tidak apa-apa. Karena ibu juga makhluk Allah yang harusnya bersyukur. Oke, coba nih ya, kalian lihat di sekeliling kalian. Ada nggak
yang bersikap tidak baik gitu. Kayak tadi contoh ibu udah ngasih tahu ya, ada teman-teman yang berantem yang ngejek warna kulit. Sekarang ada nggak orang yang sampai berantem hanya karena berbeda suku? Pernah ya dengar berita-berita yang kayak suku ini beradu dengan suku itu? Pernah ya? Hal itu sangat buruk sekali dan tidak boleh dilakukan. Kita sebelum merdeka, kita pernah berjanji bahwa kita satu, yaitu Indonesia. Tapi mengapa masih banyak yang tidak menghargai? Itu tidak boleh ya nak ya. Nah kemudian, selain sikap menghargai, kita akan juga belajar mengenai sikap sopan dan santun. Nah kalian nih kan masih kecil nih, masih kelas 2 ya. Pasti kalian berpikir paling sikap santun itu sama orang tua kita aja. Tidak nak. Sikap sopan santun itu diterapkan kepada orang yang lebih dewasa, kepada teman sebaya, ataupun bersikap ramah kepada orang yang di bawah kita. Contoh, kamu punya seorang adik kamu misalnya kelas 1, kamu kelas 2. Nah, kamu itu sering banget membanding-bandingkan diri kamu kepada dia karena dia lebih dimanja. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena sejatinya kamu lebih dulu mendapatkan kasih sayang orang tua dibandingkan adik kamu. Jadi kamu itu harus bisa lebih menghargai, lebih mengerti. Sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang harus bisa bersikap apa? Bersikap dewasa dan tegas. Nah, oke. Sikap sopan dan santun itu, coba kalian pernah nggak membentak orang tua kalian? Pernah nggak? Pastinya pernah. Ibu nggak yakin kalau kalian nggak pernah bentak orang tua kalian. Pasti kalian kalau disuruh pasti males mak, males pak, gitu kan. Itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena orang tua kita akan kecewa, dan setelah orang tua kita kecewa, orang tua akan merasa sakit hati. Nah, itu termasuk dosa besar. Kita harus bersikap. Misalkan, Nurul, tolong beliin ibu garam dong. Iya bu. Kalau misalkan kamu lagi sakit, kamu lagi gak enak badan, beralasanlah dengan lemah lembut. Maaf bu, Nurul lagi sakit. Maaf pak, Nurul lagi gak enak badan. Itu adalah termasuk sikap yang benar. Tapi kalau kita misalkan disuruh beli garam, kita langsung males kan mama sendiri bisa. Itu nggak boleh. Sikap sopan santun, sikap ramah itu harus kita terapkan dalam diri kita sejak dini. Ketika bertemu orang, kita harus menyapa, abang, kakak, mau kemana bu, mau kemana pak, begitu ya. Walaupun itu basa-basi, tapi dengan adanya kata-kata itu, kita akan terbiasa dengan keramahan dan juga sikap sopan santun. Oke, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Apa sih contoh sikap sopan santun? Contohnya nih ya, ibu kasih satu. Kalian mendengarkan ibu lagi berbicara dan tidak berisik sama sekali, itu termasuk sikap sopan dan santun juga. Kenapa? Karena kalian menghargai orang yang sedang berbicara dan menjelaskan di depan kalian. Coba cari yang lain ya. Ibu tunggu. Sudah? Oke, coba jelaskan ya. Ya, boleh, Andin? Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Oke, jadi dari penjelasan Andin tadi mengenai kita harus bersikap ramah kepada teman kita. Iya benar. Ibu tadi lupa menjelaskan kepada teman sebaya ya. Iya, kalau kepada teman sebaya, kita juga harus bersikap ramah, bersikap sopan dan santun. Tidak boleh kalau sama temannya tuh, woi, mau kemana gitu, itu nggak boleh ya. Kita sebut namanya baik-baik. Andi mau kemana, Intan mau kemana gitu ya. Jangan asal woi mau kemana kok gitu, itu nggak boleh. Nah coba kalian sekarang berbentuk kelompok ya. Ibu mau memberi tugas nih sama kalian.
Sudah? Nah, tugas kelompoknya adalah coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan rumah. Coba kalian buat apa saja keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ibu tunggu ya. Oke, baik. Ini ada dari kelompok 1. Kelompok 1 membilang, di lingkungannya terdapat keberagaman bahasa, keberagaman suku, juga keberagaman warna kulit. Pintar dari kelompok 1, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Kenapa bisa menyimpulkan seperti ini? Karena sebelumnya dia mendengarkan penjelasan dari ibu. Dia bisa menuliskan, membedakan warna kulit, membedakan suku itu karena di daerah dia terdapat suku lain, bahasa daerah lain, juga warna kulit yang berbeda, tapi tetap saling menghargai. Oke, coba ibu tanya nih ya sama kelompok 1, perbedaan apa aja yang terdapat dalam daerah kamu? Di lingkungan kamu ya, di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah? Oh, di lingkungan rumah, baik. Di lingkungan rumah ya. Oh ya, di lingkungan rumah. Ya. Ya, di tempat kita ini terdapat ada suku Jawa, ada suku Aceh, ada suku apalagi Gayo dan Minang dan lain sebagainya yang termasuk di dalamnya. Nah, kemudian agama juga bukan hanya satu agama ya, tapi kalau dalam lingkungan sedekatan kita dan sekolah kita ini tetap agama Islam ya. Mayoritasnya seperti itu. Nah, oke, Ibu rasa sudah paham semuanya, dan sekarang lihat ini deh. Di sini Ibu punya gambar ini ya, lebih tepatnya di sini. Ini Ibu punya gambar ada perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan agama. Nah, kita terdapat kepada agama Islam. Kemudian sukunya, hayo di sini siapa yang suku Jawa? Tunjuk tangan. Ya, itu suku Jawa. Suku Aceh. Oke, suku Gayo. Oke. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Satu apa? Kelas 2. Ya, kita tetap satu Indonesia, tapi terdapat di satu ruang lingkup atau ruangan, yaitu kelas 2A. Oke, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita berbeda agama, dari ada agama Hindu, Kristen, dan Konghucu, dan Islam, dan lain sebagainya, tapi kita tetap satu Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan, kamu kan agama Kristen, sana nggak mau aku main sama kamu. Nah, itu tidak boleh, karena kita harus saling menghargai. Kalau bisa, kita rangkul teman kita yang berbeda agama, kita rangkul dia untuk tetap bersama kita, bermain dengan kita. Tapi kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, misalkan mereka beribadah di gereja, kita tidak boleh ikut beribadah, tapi kita hanya bisa menghargai dan mentoleransinya. Kemudian gambar yang kedua ada perbedaan warna kulit. Nih, ada dari yang putih, coklat tua, sawo matang, hitam, bahkan ya sawo apalagi nih, pokoknya beda-beda ya nak ya. Nah, dari perbedaan ini, ini juga kulit ibu, wow, jauh sekali ya. Ini bisa dibilang apa ini, kulit ibu sawo matang nih ya. Di sini juga banyak sekali ya perbedaannya, dari warna kulitnya, dari giginya, tengok ada giginya yang ompong juga. Itu tidak termasuk ya. Nah, ini dari perbedaan ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya kita membuat sebuah kelompok nih. Nah, di situ khusus orang yang cantik-cantik aja misalnya. Yang hitam nggak mau lah ditengok. Nggak boleh kayak gitu. Karena kita seharusnya menghargai. Kita harus, nggak apa-apa, kita rangkul dia. Ayo masuk kelompok sini, kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa
bercerita bersama, bermain bersama. Kita tidak boleh ya membeda-bedakannya karena kita sama saja ciptaan Tuhan. Kemudian di sini ada perbedaan suku. Nah, terlihat ya ada suku Bali, ada Jawa, ada Batak dan lain sebagainya. Nih. Oke. Di sini juga banyak kan perbedaan tadi seperti yang udah dijelaskan tadi, ada suku Jawa, ada suku Gayo, ada suku apalagi tadi? Aceh ya. Ibu sendiri suku Jawa ya, tapi ada yang bilang kalau ibu ini orang Aceh, ada yang bilang ibu ini orang Jawa. Ada yang bilang ibu ini orang Gayo. Terserah mereka mau berkata apa. Mau mereka bilang ibu orang apa, itu terserah mereka. Toh ibu sendiri mengakui bahwa ibu orang Jawa, tapi ibu tetap bertoleransi dan bersikap biasa saja dan saling menghargai apapun yang suku mereka lakukan, dan apapun yang mereka lakukan ibu tetap mendukung asalkan itu baik. Tak garis bawahi ya, asalkan itu baik. Tidak boleh kita membenci seseorang jika seseorang itu tidak melakukan kesalahan. Misalkan kamu membenci orang, males aku main sama kamu, kan kemarin kamu gak mau main sama aku. Gak boleh, kita tanya dulu, kenapa sih kamu gak mau main sama aku, kenapa sih kamu gak mau pergi sekolah sama aku. Kita perlu ditanyakan itu ya, karena kita tidak boleh membenci seseorang secara satu pihak saja. Begitu ya nak ya. Paham kan sampai sini? Paham? Oke. Ibu kasih tugas nih ya, biar kalian di rumah nggak tidur aja nih kerjaannya nih ya. Oke, ibu kasih tugas. Catat nomor 1. Sebutkan ada berapa saja suku di Indonesia. Sudah? Ada berapa sajakah suku di Indonesia? Yang kedua, coba jelaskan. Coba sebutkan aja lah ya. Coba sebutkan suku daerah apa saja, bahasa daerah ya, bahasa daerah apa saja yang ada di lingkungan kalian. Kali ini lingkungan rumah ya, lingkungan sekitaran kalian di rumah ya, jangan lingkungan sekolah, karena di lingkungan sekolah tadi udah kan. Sekarang di lingkungan rumah. Udah itu aja dulu ya. Nah, besok ibu minta kalian mengumpulkannya juga menjelaskannya. Ada berapa aja suku dan bahasa daerahnya ada apa saja di lingkungan kalian. Nah, sudah. Oke, sebelumnya ada yang bertanya? Tidak ada. Udah paham nih kayaknya anak ibu nih ya. Udah pandai-pandai nih kayaknya. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau kasih kesimpulan nih sedikit. Tadi ada yang bilang kan di lingkungan sekolah ini perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan daerah ya, ada yang perbedaan suku, perbedaan suku. Nah, dari semua itu, coba kalian bayangkan, jika tidak ada perbedaan seperti yang ibu bilang tadi, gimana coba? Pasti bingung kan? Kita walaupun berbeda bahasa, kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, tapi kita tetap satu Indonesia. Kalaupun kita berinteraksi sesama teman kita, tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerah. Pasti kita menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Seperti yang ibu ucapkan ini ya, ibu sedang berbicara ini, ibu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal ibu sebenarnya adalah orang Jawa. Ibu nggak mungkin dong ngomong ke kalian, piye kabarnya rek? Pasti kalian ada yang mudeng, ada yang enggak. Kenapa? Karena tidak semuanya orang Jawa. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, kita lebih bisa bersatu, kita lebih bisa berkomunikasi, merangkul, dan kita lebih bisa menjadi satu Indonesia dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun pulau kita kecil dibandingkan pulau-pulau daerah luar negeri sana, tapi kita kaya.
kaya bahasa, kaya suku, kaya kebudayaan dan lain sebagainya. Karena kita berbeda daerah, ada dari daerah misalnya kita ini Sumatera, ada daerah Bali, daerah Jawa, daerah Papua. Kita berbeda dan setiap daerah itu mempunyai budaya masing-masing. Jadi dengan adanya perbedaan itu kita bisa belajar, kita bisa mengkaji kita bisa menyimpulkan bahwasannya dengan adanya perbedaan itu seharusnya kita tidak boleh merasa ciut, kita tidak boleh kok nggak bisa sih kayak orang luar negeri yang gaul-gaul segala macam. Cukup kalian ketahui bahwa perbedaan budaya itu akan menyebabkan kita menjadi seorang yang kritis, kreatif, dan inovatif. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari budaya daerah ini, budaya dari daerah Jawa, daerah Bali, daerah Papua. Kita bisa saling menghargai dan bersikap toleransi. Oke, sudah cukup ya sampai di sini, paham semuanya kan? Jadi intinya adalah kita harus bersikap saling menghargai, bersikap sopan santun. Ingat pesan ibu, kepada orang tua jangan pernah membentak. Bersikaplah yang lemah lembut, bersikaplah yang ramah tamah, karena orang tua itu hatinya sangat luluh kepada anaknya. Coba deh, pernah nggak kalian tuh ditolak permintaannya? Mak pengen jajan, mak pengen jalan-jalan, pak minta ini minta itu, pasti diturutin walaupun orang tua kita sebenarnya tidak mampu. Tapi mereka berusaha untuk bisa. Dan satu lagi, kita tidak boleh membedakan kayak kelas sebelah kemarin ya, berantem gara-gara ejek-ejekan warna kulit, itu nggak boleh ya nak ya. Jadi kita harus saling menghargai. Apapun warna kulit kita tetap satu Indonesia. Oke, nggak ada yang bertanya lagi kan? Oke, mungkin ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ingat ya, tadi PR-nya harus dibuat ya. Minggu depan ibu akan minta kalian untuk menjelaskannya. Baiklah, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jangan berebut ya keluarnya, harus rapi-rapi satu-satu ya. Dah, assalamualaikum.